Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi guys. Balik lagi. Kita Kemarin kembali di review bang. review MotoGP Portugal 2022. Oke. Kemarin banyak temen yang udah nanya, review MotoGP Portugal kapan nih? Wede. Gitu. Sekarang ya bang? Hadir. Karena ya kemarin jedanya hampir 2 minggu sih. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Aduh, Kemudian ada. kita masih punya banyak stok juga kan? Iya, termasuk yang kemarin tuh Iya. soal Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Oh iya, Fabio Quartararo berulang tahun. Selamat ulang tahun Fabio Quartararo yang ke-23. 23. Iya. Wih. Oke, Bang. Kita bicara tentang MotoGP Portugal 2022. Ini ya banyak lah yang ya bisa dibilang optimis, bisa dibilang pede gitu loh. Yakin bahwa penampilannya akan sangat bagus di ya sirkuit Algarve ini nih. Algarve Portimao. Tapi ya kalau kita bicara soal apa ya, bisa bilang wah gue cuma yakin, tapi kan butuh pembuktian. Betul. Nah pembuktiannya ini nih. Sekarang nih. Kalau kita bicara soal sirkuit lagi nih bang. Ya. Ini kan sirkuit Portimao apa ya? Bisa dibilang hampir mirip lah kayak kemarin tuh di sirkuit Austin. Iya. Ya. Kalau Austin itu rodeo gitu sampai bisa jungkat-jungkat belok-belok panjang banget. Kalau ini? Ya kalau ini bener-bener turun naik. Turun naik. Roller coaster dan juga beberapa tikungannya ini agak menjatuhkan karena cilukba. Kalau pemain salah konsentrasi out atau bakal jatuh. Ini yang membuat kenapa ya ada kesamaan antara Circuit of the Americas dengan Algarve Portimao ini. Dua-duanya menuntut fisik sangat itu dia. Kuat. Makanya ketika di 2021 kemarin ya. Iya, betul. Marc Marquez comeback kan di Portugal kan? Betul. Ya, dengan kondisi Humerusnya yang masih belum 100% pulih, belum bisa berbuat belum bisa berbuat banyak lah gitu kan. Tapi membuktikan bahwa semua asumsi orang-orang nggak mungkin nih, dan juga sempat diragukan kenapa di Portugal. Ternyata kan ya Marc Marquez membuktikan bahwa ada tolak ukur lah. Iya, Humerusnya nothing problem, tidak ada masalah apa-apa, dan bahkan kemudian dia berhasil menang 3 kali juara loh. Itu. Sachsenring di tahun 2021. Di tahun 2021 di Amerika dan juga di Misano. Sayangnya pada saat mau melakukan istilahnya nih, pede nih mau tampil di back to back lagi di Algarve ini mau dengan nasib bagus. Jatuh di Plopia, dia lagi latihannya juga nggak kira-kira enduro kan, main-main ke daerah ekstrim, jatuh, kepalanya terbentur, pandangan ganda dan harus istirahat 2 bulan lebih sampai akhirnya di 2 ronde terakhir dia harus absen. Nah, ini menuntut fisik ya bang? Menuntut fisik karena ya tadi ada elevasi ketinggian. Iya. Terus hard braking, kemudian nikung high speed cornering itu harus banget. Neken. Ya speed cornering sebenarnya juga membutuhkan tenaga kan. Betul, karena namanya lemes ya bisa out, bukan nggak bisa dekat di apex terus di sisi paling dalam dengan garis sirkuit. Itu karena ya setidaknya harus ada tekanan ke roda depan. Makanya ini benar-benar akan menjadi pembuktian nih siapa yang fisiknya bagus, digabung dengan istilahnya settingan motor yang baik, ini bisa memberikan suguhan yang sangat seru. Oke. Nah, Bang, ini sebelumnya kita bicara ya bahwa ada mitos untuk di MotoGP Portugal. Di sirkuit Algarve Portimao ini. Ya. Apa tuh bang mitos? Paling gampang patokannya adalah kalau si pembalap itu meraih pole position, itu 50% dia akan juara. 50%? Iya, karena dari 3 kali gelaran MotoGP di Algarve 2020, MotoGP Portugal, kemudian 2021 Portugal, dan Algarve 2021, itu semua pembalap yang juara bermula dari pole position. Bagaimana Miguel Oliveira di 2020, kemudian pole position terus menang, kemudian Fabio Quartararo di 2021 kemarin, dan yang terakhir adalah Francesco Bagnaia di
Algarve kemarin yang sampai itu didatang, istilahnya itu sampai kedatangan seorang legenda MotoGP, Casey Stoner yang memberikan sedikit input, arahan yang akhirnya lebih ampuh daripada hipnotisnya Valentino Rossi yang hard soft. Jadi itu guys, mitosnya guys. Ya, siapa tahu nih. Ya enggak? Betul. Di gelaran yang keempat, ini kan sebenarnya baru 4 kali nih ya. Baru 4 kali. Ya, Algarve atau Portimao ini dipakai gelaran di MotoGP, betul. Nah, yang keempat kali ini, iya. Siapa tahu dia pole position juga dari pole position juga kan? Amin. Tapi nggak tahu tuh siapa tuh. Iya, kalau mamanya, ya ini unik nantinya nih di MotoGP Portugal 2022 karena apa? Ya, pertama ini menjadi ronde MotoGP di ranah Eropa perdana, jadinya ini orang-orang semangat. Biasanya dibuka di Jerez, sekarang di Portugal ya. Portugal yang sangat seru. Kemudian juga kalau lagi melihat adalah selama 3 musim terakhir ini ada kesamaan bahwa MotoGP Portugal itu digelar di waktu yang hampir sama. Bagaimana Portugal 2020 dengan Algarve 2021 itu di bulan November. Kemudian yang MotoGP Portugal 2021 dengan 2022 dilangsungkan di April. Nah, artinya nih pembalap secara dengan waktu yang sangat cukup berdekatan, minimal udah punya referensi atau patokan terkait dengan setting dan juga pemilihan ban. Nah, wah itu. Ngomong-ngomong ban tuh agak serem juga tuh kan. Iya. Sekarang tuh pada teriak lah. Nggak cuma tadinya Honda yang lebih vokal ya. Terutama Puig kan tuh. Betul. Bicara soal ban. Ya sampai kejadian Marc Marquez itu juga kan disalahkannya miselang kan. Betul. Tapi tenang. Kenapa Bang? Kalau melihat soal ban ini fix kalau bannya itu hampir sama dengan Algarve 2020. Artinya dengan kemarin, karena pada saat awal ditunjuk jadi host MotoGP, Michelin itu melakukan riset di situ. Dan pemilihan bannya sempat di awal 2020 itu sampai 4 pilihan ban. Jadi hardnya itu sampai 2 untuk yang depan dan belakang. Kemudian beralih hampir mirip. Nah, yang sekarang ini adalah plug sama dengan yang di Algarve 2020 di mana bagian depan itu semuanya simetris. Kecuali yang belakang itu simetris, asimetris yang depan yang soft dan hard, tapi yang medium simetris yang belakang. Oh, jadi untuk ban depan tetap asimetris. Depan simetris, semuanya simetris, semuanya. Terus yang ban belakang ini asimetris. Hanya soft dan hard. Sementara mediumnya tetap simetris. Oh gitu. Ini persis dengan yang di kemarin di Algarve yang dimenangi oleh Francesco Bagnaia. Oke, siap. Nah, Bang, tadi kan kita bicara soal yang tadi mitos tuh, Bang. Ya kan, bahwa ya 50% pemenang di MotoGP Portugal nih ya udahlah itu yang berangkat dari pole position. Berarti kita nggak usah prediksi Bang. Kita cari dari nunggu dulu aja, nunggu yang kualifikasi aja dulu. Kita selesai kualifikasi baru kita bikin lagi ya. Boleh. Yuk. Aduh, kalau nggak gini. Kita nggak usah prediksi juara, tapi siapa yang pole position? Oke, boleh tuh. Jarang-jarang. Aduh, iya. Karena kalau pole position kan berarti ya teman-teman harus mantau dari mulai free practice 1, 2, dan 3. Baru ntar overall, combination the best-nya siapa, 10 terbaik, langsung ke Q2 ya udah, dirunut tuh yang 10 terbaik tuh siapa yang bisa potensi pole position. Aduh, iya, tapi nggak gitu lah guys. Enggak. Tetaplah kita ngomong. Bang, kita lanjut lah. Ini bicara tentang prediksi nih. Iya. Kira-kira menurut Bang Joni, siapa nih yang akan berdiri di podium tertinggi? Saya melihat ada potensi dari kebangkitan Ducati pabrikan lewat Francesco Bagnaia. Iya. Karena kalau sampai Bagnaia di sini jong lagi, udah ada yang lupain mengejar juara dunia untuk Ducati. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah ya masa iya sih kemarin sudah dikasih wejangan oleh seorang legenda Casey Stoner dan kemudian terbukti
bisa mewujudkan atau merealisasikan kemenangan, nggak diulang di sini. Dan kemarin juga dikatakan oleh Francesco Bagnaia sudah menemukan istilahnya mojo atau semangat, kekuatan yang sempat dia bikin bagus di paruh musim kedua tahun lalu di Austin. Meskipun kemarin dia agak sedikit kecewa karena di saat race day-nya, race pace-nya itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi saya rasa ini menjadi momentum dan tentu harapannya adalah Francesco Bagnaia bangkit dan bisa tetap bersaing untuk memperebutkan titel MotoGP 2022. Itu. Jadi prediksinya adalah Bagnaia nih ya. Betul. Nggak mau Quartararo. Quartararo kemarin tuh sempat berujar dia belum berani sesumbar untuk menang. Meskipun kemarin dia bisa duel, bisa dapat istilahnya performa yang cukup stabil dan dia bisa ya kemarin tuh ternyata bukan duel sembarang duel dengan seorang Marc Marquez, tapi dia ya Marc Marquez-nya istilahnya terprovokasi oleh Quartararo sehingga dia mengerahkan segala kemampuannya. Karena apa? Seorang Marc Marquez dengan kondisi yang belum sempurna secara fisik dan kemarin kendala dan juga motornya, tapi dia masih bisa tampil bagus, itu dipelajari sama Quartararo. Oh dia begini cara beradaptasi menghadapi motor yang sama sekali baru, dan ya dalam hal ini bahwa posisinya ini hampir sama dengan Quartararo yang juga belum menemukan settingan motor yang terbaik diikuti sama dia. Oh begini ngeremnya, oh begini ininya, oh bannya begini, oh suspensinya begini. Makanya jadi ya sempat wajar orang-orang pembalap-pembalap itu sebenarnya bukan tanpa alasan nggak suka di towing, tapi kalau ada pembalap sekaliber Quartararo, kemudian Marc Marquez berada di belakang, itu bukan sekedar nyeri angin, tapi dia liatin, oh begini gaya balapnya, dan tidak sampai situ juga, tapi dia mempelajari karakter si motornya, oh motornya tuh bagus di ini, dan ini yang membuat seorang Joan Mir bisa tahu bahwa Ducati yang sekarang ini lebih jos ketimbang yang musim lalu. Itu diikutin. Dan itu sebabnya Joan Mir pun saya bilang ini pembalap yang sangat analitik dan juga punya istilahnya visi yang sangat jauh ke depan, dan dia mempelajari dulu. Bukan ya problem Suzuki memang tidak bagus di race pace yang time attack, tapi di saat ritme balap dia pelajarin, oh Ducati kemarin tuh begini, dia akan tahu, oh Ducati ini udah mulai masalah nih, udah masalah. Mulai dari pembalapnya ganti riding style apa, baru dia akan menekan. Jadi ya Quartararo ini masih belum begitu istilahnya pede abis karena motornya sendiri ya belum ketahuan nih apakah yang di Eropa ini akan mungkin jauh lebih baru ketimbang di 4 tahun sebelumnya terkait dengan top speed, terus juga rear grip. Ini yang masih dilihat oleh Quartararo, meskipun dia berharap pada saat mulai hari Jumat ini mendapatkan feeling seperti saat MotoGP 2021 kemarin, Portugal. Jadi seperti itu ya? Iya. Kalau kita bicara soal Quartararo. Betul. Nah, Bang, gini. Itu kan tadi kita sebelumnya bicara tentang Bagnaia yang berada di podium tertinggi. Pertama. Yang kedua dan ketiganya kira-kira siapa nih? Saya melihat Quartararo Dakar dan juga Quartararo. Jangan kaget nih teman-teman nih. Marc Marquez. Itu tuh ya? Iya. Yang kira-kira akan ada di podium gitu ya? Betul. Nah, kenapa Marc Marquez? Tadi kalau Quartararo kita udah bicara. Betul. Kan? Kenapa Marc Marquez ada di podium? Marc Marquez ini punya misi penasaran. Pertama. Kedua, penasarannya itu adalah kemarin itu sebenarnya motornya sudah mendapatkan kecepatan yang dia inginkan. Sayang ada trouble di saat start. Nah dari sini dia coba untuk istilahnya direalisasikan di sirkuit Algarve Portimao yang tadi kita sempat bahas dari awal bahwa secara karakteristik ini sebenarnya mirip dengan Austin. Physically demanding, meskipun memang bukan anti-clockwise dan tikungannya juga kan. Ini agak mungkin bisa dibilang agak terbalik nih. Lebih banyak ke kanan sekarang timbang ke kiri. Betul. 9 kanan, 6 kiri. Tapi ingat bahwa kemarin itu problem seorang Marc Marquez adalah penglihatan ganda. Jadi secara fisik dari cedera humerusnya sepertinya sudah nggak ada masalah ya. Udah nggak ada masalah. Nah ini yang akhirnya membuat
Marc Marquez penasaran, dan jangan lupa kemarin pertama kali tampil di 2021 adalah di Portimao, artinya dia udah mulai mengetahui nih sisik melik dan seluk beluk dari si sirkuit Algarve. Plus ya dia ingin membuktikan bahwa motor Honda yang saat ini dikatakan jadi masalah buat dia, mungkin dia ingin membuktikan semua itu tidak benar. Dia ingin membalikkan keadaan bahwa saya bisa membawa motor baru RC213V ini istilahnya lebih kompetitif lagi dan bisa bersaing memperebutkan podium bahkan kemenangan. Oke, jadi ternyata lebih ke situ ya. Kenapa ya di podium ada juga nama Marc Marquez. Iya, penasaran mode on, injir. Jadi kalau gue nih Bang, kalau gue ya, ini ya ajaib juga sih ya Portimao tuh. Karena ada harapan juga tuan rumah bisa podium di Algarve, Miguel Oliveira. Iya. Tapi selain itu, gue ngelihat juga ada konsistensi dari Joan Mir, betul. Ini ya bisa dibilang di kemarin ya, di yang 2021 itu dia juga kan ada di podium kan. Betul. Sama Jack Miller sebenarnya. Sama Jack Miller ya. Nah, ini dua orang ini nih Bang. Apa nggak lu pengen ya istilahnya masukin lagi ke sisi podium? Saya lagi-lagi Joan Mir itu harus melihat performanya di time attack. Kemarin kan kita lihat pada saat dia gagal nembus ini, pace-nya bagus, cuman akhirnya ya gara-gara start gak tidak bisa tembus podium. Kemudian ya Jack Miller lagi-lagi problemnya adalah dia masih belum bisa istilahnya menentukan settingan atau setup motor yang bisa benar-benar terkait dengan manage keausan ban. Ini masih problem seorang Jack Miller. Nah makanya Jack Miller mungkin masuk ke dalam istilahnya Jack Miller, kemudian Joan Mir adalah kuda hitam nih. Seandainya mereka tiba-tiba mungkin benar-benar mendapatkan setting terbaiknya, ya bisa jadi ini akan mengacak-ngacak perebutan podium di atas yang tadi secara prediksi yang sudah disebutkan adalah Bagnaia, Quartararo dan Marc Marquez. Jadi ternyata untuk Joan Mir, Jack Miller ini ada di kuda hitamnya lah. Kuda hitam untuk berantem lagi nih di podium gitu kan. Ngacak-ngacak lah. Jadi ya ini mungkin akan menjadi serunya adalah ya apapun masih bisa terjadi. Kemudian juga semua orang ini kan bener-bener ya bahkan Morbidelli aja bilang ini sirkuit favorit gua. Morbidelli itu podium di 2020. Cuman karena memang pergantian crew chief, kemudian setting motor yang tidak dapat, dia belum bisa menentukan performa seperti di 2020. Nah itu bisa juga, dan jangan lupa mungkin nih yang muda-muda nih kayak Enea Bastianini, Jorge Martin ini bisa bikin kejutan. Jadi kalau misalnya, tapi kalau Jorge Martin gua agak ragu kalau untuk di Portimao. Gua nggak tahu ya maksudnya. Kan dulu kan sangat jatuh ya, belajar dong, dia pasti akan ada pelajaran. Oh yes, ini di sini persoalannya. Itu karena gini, ini Algarve Portimao ini bisa menjadi apa ya? Bad memories lah, memori buruk untuk Jorge Martin. Ketika penampilan pertamanya sebagai rookie, luar biasa, hancur di sini. Di itu sampai cedera kan dia, sampai cedera berapa musim ya, ronde di absen. Nah, ini ya kalau emang dia udah bisa mengalahkan apa ya traumanya untuk di Portimao nih. Mungkin bisa ya. Mungkin bisa, karena kan kalau kita bicara di seri berikutnya yang di Algarve ya. Yang di bulan November, yang agak bagus, juga cukup bagus dia. Cukup bagus kan. Nah, itulah kalau untuk Jorge Martin. Bang. Siap. Berarti itu ya. Siap. Untuk di podium. Sisi podium. Portugal 2022. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, Quartararo, Monster Energy Yamamoto GP, Marc Marquez, Repsol Honda Team. Terus ya ini nih yang akan ngacak-ngacak nih, Jack Miller, Joan Mir, Enea Bastianini, Alex Rins pun bisa. Miguel Oliveira pun mungkin. Iya, Miguel Oliveira apalagi ya the power of Akamsi. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Algarve sendiri ini nggak menutup bahwa pemenangnya adalah pemakai mesin V4 ataupun inline ya Bang ya. Karena kalau dilihat dari komposisi
hasil kemenangan. Kemenangan tuh ini masih dipegang si Vivor kan, 3-1 kan. Betul. Nah tapi ya nggak menutup kemungkinan. Betul. Karena ya ini ya banyak ininya lah, banyak apa ya, bisa dibilang banyak hal yang bisa menguntungkan untuk si inline dan juga menguntungkan untuk si Vivor. Ya, Vivor paling soal akselerasinya dari 15 sampai ke tikungan pertama. Ya. Kalau Vivor mungkin istilahnya kestabilan saat melintas rolling speed dan high speed cornering. Ya, terutama di tikungan terakhir tuh. Tikungan terakhir itu beberapa panjang. Salah satu keunggulan dari si inline tuh ya. Bisa memacu gas lebih dulu ketimbang si Vivor. Wah, ini seru nih Bang. Seru. Tapi ternyata ya Bang, saking serunya nih, jadwal pun beda nih Bang. Betul, bukan karena logistik ya, ini seru bukan banget logistik. Karena kalau menurut kita ya pertimbangannya adalah bentroknya 3 event sama-sama di Eropa. Kejuaraan dunia dan berlangsung di Eropa, betul. F1 di Imola. Superbike di Assen Belanda. Ya ini Portugal. Dan emang Portugal ini kan paling ujung, jadi beda waktunya dengan yang Imola dan ini lebih cepat. Portugal 1 jam. Makanya disetting sedemikian rupa. Jadi kalau yang punya mungkin ya TV kabel yang macam-macam nih ya tinggal bolak-balik. Dia nggak selepas buka tuh nggak usah kemana-mana. Gitu. Habis sholat maghrib udah pantengin TV tuh ya nggak? Iya, betul. Terus habis sholat tarawih pantengin lagi masih ada F1. Iya. Karena untuk MotoGP itu mulai jam 7. Ya. Untuk di Moto3-nya 17.20. Pas lah buat ngabuburit. Betul. Ya, terus MotoGP baru kemudian Moto2. Nah, MotoGP terus dan terakhir ditutup oleh Moto2 jam 8 ya? 8. Nah, habis tarawih kita ada lagi. Superbike kemudian juga F1. Aduh. Pokoknya full race weekend lah. Sip. Sama itu di BSD juga ada. BSD iya. Street race Polda Metro Jaya. Jadi di sirkuit di dekat IC ya? Dia di apa ya, bisa dibilang tuh di jalanan. Sirkuit jalanan. Yang bekas sirkuit untuk ajang balap touring mobil. Oke. Itu di situ tuh. Itu buat bisa ngabuburit juga kan? Bisa ngabuburit. Cuma karena 3 hari. 3 hari kan, tapi hari Minggunya kan udah 4. Hari Minggu untuk khusus mobil. Jadi untuk yang pakai motor hari Jumat dan Sabtu. Itu guys. Oke Bang. Siap. Guys, nah itulah sedikit obrolan kita untuk menemani ngabuburit ya. Ngabuburit berkaitan dengan preview MotoGP Portugal 2022. Oke, saya Eka Budiansyah dari Auto Race ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Jenilono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.